Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Oke. Hari ini saya mau melakukan eh, percakapan pra-observasi untuk kebutuhan saya sebagai seorang guru penggerak, Pak, di Kabupaten Sigi. Di sini saya mau mengobservasi Bapak saat nanti akan melakukan pembelajaran Ya. di kelas 7 ya, Pak ya. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk mengenai tugas saya pada coaching di sini ya. Catatan kita di coaching, coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini nanti saya akan mengajukan Bapak beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran Bapak. Oke. Bapak siap, Pak? Siapa? Ya. Oke, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, mengenai tujuan pembelajarannya Bapak. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan berikutnya nanti di minggu ini, apa, Pak? Itu kira-kira. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu ya satu yaitu siswa mampu membedakan perangkat keras dan perangkat lunak, Ya. serta siswa mampu menjelaskan input dan output pada sistem komputer. Berarti yang pertama siswa mampu membedakan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, mampu membedakan perangkat keras dan perangkat lunak ya. Ya. Lalu yang kedua tadi apa, Pak? Siswa mampu menjelaskan input dan output pada Siswa mampu menjelaskan ya. ya input dan output pada sistem komputer. Oke, Pak. Ya. Ini bab apa nih, Pak ya, kalau boleh tahu? Bab 1 ya di Ya. di oke. Setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan, ini saya bertanya lagi mengenai area pengembangan, Pak. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang akan Bapak kembangkan setelah mempelajari tujuan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Untuk area pengembangan sendiri, yaitu setelah mengetahui dan memahami kedua tujuan pembelajaran di atas, siswa dapat mengoperasikan prinsip-prinsip sederhana, seperti bisa membedakan perangkat keras, perangkat lunak, serta input dan output pada sistem komputer. Oh iya, iya. Setelah mempelajari tujuan tadi, Ya. mungkin diharapkan mereka lebih mengenal ya. Seperti biasanya CPU, monitor, DVD, ya, seperti perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya seperti aplikasi, Microsoft Office, DVD untuk pemutar. Oh iya, iya. Jadi nanti harapannya siswa mungkin bisa lebih mahir ya menggunakan perangkat-perangkat yang Bapak sudah sebutkan tadi. Ya. Oke, baik, Pak. Setelah mungkin siswa bisa mahir, kira-kira yang saya mau tanyakan berikut ini, Pak, mengenai rancangan pembelajaran. Kira-kira rancangan pembelajaran Bapak di kelas nanti seperti apa? Untuk rancangan pembelajaran, kita menggunakan metode itu menggunakan PowerPoint, serta menggunakan model pembelajaran langsung dan modul ajar. Oh iya, berarti Bapak sediakan modul ajarnya Iya, ya? Modul pembelajaran langsung itu seperti apa ya, Bapak bisa lakukan? Untuk maju ke depan harus menjelaskan ke murid-murid, menjelaskan tentang apa yang ada di modul itu. Kalau misalnya ada siswa yang bertanya itu bagaimana, Pak? Bapak langsung dijawab. Langsung Bapak temui ya? Iya, temui. Dan itu pun ada untuk timbal baliknya. Misalnya untuk setelah saya jelaskan, mungkin saya persyarakan untuk siswa mungkin ada untuk yang mengetahui itu. Misalnya contohnya siswa lain dia tanyakan kembali. Gitu. Mengenai tesnya biasa Bapak lakukan di akhir atau di awal? Setelah proses pembelajaran. Bisa ada tes tulisan juga ya? Iya. Oke. Mengenai media tadi, Pak, media PowerPoint ya? PowerPoint yang Bapak sampaikan itu isinya apa semua itu, Pak? Itu tentang perangkat keras, perangkat lunak. Bisa menggunakan seperti perangkat keras, seperti contohnya misalnya perangkat keras, CPU, monitor. Untuk perangkat lunaknya jelaskan seperti itu, aplikasi, pemutar,
Oh, berarti paparan materi semua ada di situ Iya. ya. Kalau modul yang Bapak kasih, yang Bapak sampaikan ke siswa apa semua di sini? Modul ajaran itu Pak, Apakah itu ada LKPD-nya juga, lembar kerja juga ada di situ Pak? Ada, Pak. Oh, berarti apa semua tadi Pak? modul ajarnya modul sama ajar sama lembar kerja itu iya, tadi, lembar Pak? kerja. Oh, berarti Bapak kasih berapanya? Biasanya berapa soal Bapak kasih ke untuk satu kali Untuk kado misalnya untuk 15 Pak. kurang lebih 15 soal 15 ya. soal. Paling rendah 12. Soalnya esai atau pilihan ganda Pak? Di dalam Pak, di dalam modul itu Pak, beserta dengan anunya sudah Pak penjelasannya. Jadi saya kembalikan kepada murid, setelah itu saya tanya kembali, misalnya tentang ini seperti ini, misalnya tentang monitor seperti inilah model monitor, modul semua perangkat-perangkat keras yang saya jelaskan. Jadi saya bedakan lagi, ini perangkat keras semua, ini golongannya perangkat keras. Nah, terus ini lagi perangkat lunak semua, ini seperti ini gitu. Oh, berarti soalnya semacam esai barangkali ya, Iya. mengenai materi yang Bapak sudah ajarkan Iya. tadi, perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kalau InFocus biasa Bapak pakai juga ya, karena pakai PowerPoint Iya. tadi ya. Anak-anak biasa lebih senang ya Pak kalau Iya. pembelajaran. Iya. Anak-anak lebih senang pakai fokus pakai sistem pembelajaran menggunakan PowerPoint. Oke. Nah, sekarang mengenai waktu pelaksanaan Pak, kira-kira kapan lagi Bapak akan mengajarkan? Kapan Bapak akan ajarkan mengenai tujuan dan metode pembelajaran Pak? Hari apa itu Pak? Untuk waktu pelaksanaan Pak, hari Kamis jam kedua yaitu pukul 08.50 sampai 09.30 Di kelas ya, 7. di kelas 7. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat terus masuk jam ketiga pukul 10.00 sampai 10.40. Oke. Oke, baiklah Pak. Nanti saya akan masuk di saat pembelajaran Bapak di jam ketiga dan keempat ya. Jam kedua. Oke Pak. Nanti saya akan masuk dan mengobservasi bagaimana cara Bapak mengajar di kelas ya. Nanti setelah kita observasi, saya akan berbincang lagi dengan Bapak. Kira-kira apa semua yang harus kita perbaiki dari model pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas. Materi-materinya juga, rancangan pembelajaran, serta soal-soal yang diberikan kepada siswa. Kali ada yang harus diperbaiki, nanti kita bicarakan bersama Pak. Oke Pak, nanti berarti hari apa tadi Pak? Hari Kamis. Ya. Mungkin kita bisa berbincang setelah mengajar atau hari Jumat juga boleh. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya harap kita bisa bertemu lagi nanti Pak hari Jumat. Oke. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Afgan. Ainon. Aisyah Afghani. Adil. Adil namanya dia. Apa? Chelsea Ivana J. Cecilia Veronica. Deborah. Kafka. Kezia Nancy Manuela. Kristifan. Luis Fefena. Ian. Sisil. Pencapaian tujuan pembelajaran ini yaitu membuat dokumen baru melalui menu atau ikon toolbar, menyimpannya dalam menu penyimpanan, atau membuat tabel baru melalui menu insert, serta menentukan kolom tabel yang ditentukan.
Jadi Bapak mau perkenalkan dulu sedikit. Jadi dalam menu-menu yang ada di depan ini, dalam menu ini penggunaannya misalnya B, yang home ini, kode bold ini, yaitu memperbesar tulisan, menebalkan ya. Tulisan miring ini, yaitu memilihkan tulisan. Jadi ini ya. Nah, yang ini, yang underline kontrol ini, yang U ini yang garis miring bawah ini, yaitu menggaris tulisan. Bapak kasih contoh di sana ya. Misalnya Chelsea ya. Bisa saja. Sudah semua. Saya pergi ke pasar. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Ketika dokumen itu sudah kita ketik, terus kita menyimpan. Cara menyimpannya bagaimana? Ada di sini, yang paling atas itu. Save paling atas. Sudah semua? Sudah. Ya. Sudah selesai. Jadi yang di blok itu bukan nama ini yang di blok ya, bukan nama ini yang di blok. Yang ini saja, nomor, nama kelompok, kelas dengan mata pelajaran. Yang di blok itu yang paling atas saja. Ini pas dapat alat sudah dia saja itu saja mungkin yang Bapak bisa bawa untuk hari ini. Minggu ke depan kita bisa praktek lagi di menu lain-lain. Ya. Jadi Bapak bisa ajarkan untuk dasar-dasarnya dulu. Ya. Cukup mungkin Bapak yang sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Pak, dan selamat siang. Bagaimana tadi Pak mengajarnya? Baik-baik Pak. Ya, alhamdulillah baik-baik Pak. Oke Pak, setelah Bapak mengajar tadi, saya observasi tadi apa ya? Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran Bapak tadi di kelas. Iya Pak. Oke, di sini ada sekitar 6 pertanyaan Pak. Saya mau tanyakan. Mohon Bapak jawab sesuai dengan yang Bapak sudah rasakan ataupun bagaimana yang Bapak sudah lakukan selama ini. Iya Pak. Oke Pak, berdasarkan hasil observasi tadi Pak, yang saya mau tanyakan pertama. Yang pertama, bagaimana kesannya Bapak mengenai observasi di kelas tadi Pak? Setelah saya observasi. Ya, yang pertama mungkin menyiapkan modul-modul yang telah disiapkan. Kedua mungkin agak ada mungkin tidak tegang? agak tegang juga Agak Pak. tegang juga, Pak, ya? Karena mungkin baru mengajar Pak. Baru mengajar ya. Iya. Karena kalau murid-muridnya bagaimana tadi Pak? Apakah muridnya Pak? Alhamdulillah baik semua Pak. bisa kerjasama Pak ya? Bisa kerjasama dengan baik. Oke, berarti Bapak mungkin masih pertama juga Ya, ya di observasi. Ya, betul, Jadi Pak. masih banyak ketegangan. Ya, betul, Pak. Oke. Nah, yang kedua Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa semua Bapak sudah ajar tadi? Iya.
Untuk area dan pengembangan. tahapan-tahapannya Pak yang sudah dikerjakan dalam kelas. Iya. Yang pertama tahapan yang itu pengenalan dasar-dasar untuk perangkat lunak yaitu Microsoft Word, Heeh. penggunaannya, Heeh. penggunaan cara mengetik, menyimpan file dan membuat tabel Iya. berupa dokumen Heeh. dan menjelaskan beberapa menu-menu yang harus diketahui siswa. Misalnya membesarkan tulisan, Iya. memiringkan tulisan, Heeh. membuat tabel. Iya, iya. Ya. Berarti menebalkan, memiringkan. Iya. Nah, itu kan kemarin Pak merupakan lanjutan dari materi sebelumnya mengenai Iya. perangkat lunak Pak ya. Perangkat lunak, Pak. Ini Iya. kita fokus ke Microsoft Word Iya, Microsoft berdasarkan Word, Pak. hasil buat. Iya. Sebelumnya kan sudah ada buat perangkatnya Pak ya mengenai Sudah. RPP-nya. Iya, Pak. Kemarin dari tahap pembuatan RPP-nya Iya. masuk ke mengajar di kelas. Iya. Nah, kemarin kan kita sudah diskusi sebelumnya Pak Iya, pas betul. observasi. Di situ kemarin kan banyak mengenai perangkat lunak, tapi Iya. kali ini berdasarkan hasil diskusi kita Iya. pas pembuatan perangkat fokusnya ke Microsoft Word. Word. Iya. Oke. Baik, berarti sudah banyak yang sudah dipelajari tadi Pak ya. Iya. Bagaimana tadi respon siswanya Pak saat pembelajaran? Ya, alhamdulillah siswanya mampu menanggapi atau memahami tujuannya untuk pembelajaran itu, Pak. Berarti bisa ini ya. Ya. Baru Pak itu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan, apakah berhasil atau tidak Pak selama pembelajaran tadi? Dari pembelajaran tadi, Pak, ya keberhasilan mungkin di sekitar 70 atau 80%, Pak. Dari yang Berarti, didapatkan siswa, ya, Pak. Sebagian besar berhasil berarti Ya, Pak ya? sebagian besar berhasil. Berarti kalau sekitar 70% berarti ada dong yang kurang berhasil Ya, Pak ya? betul, Pak. Apa saja kendalanya Pak? Yang mungkin kendala kita itu, Pak, yang pertama mungkin batas laptop mungkin yang digunakan, Pak, mungkin kurang begitu, Pak. Berarti medianya kurang Iya, ya, betul. laptop. Iya. Ah, Kan seharusnya itu, Pak, ya satu orang satu memang, Pak. Ya. ah, Kalau minimal bisa mungkin mencapai 100% begitu, Pak. Kalau untuk praktek, Pak. iya. Karena praktek ini, Pak, setengah mati juga kalau untuk pengelompokan, Pak. Berarti kendalanya di pengelompokan juga. Iya. Hmm. Kalau paling bagus itu, Pak, mungkin satu siswa. Bagusnya dapat satu orang satu laptop. Iya. Tapi mungkin karena keadaan Iya, kita toh keadaan menyesuaikan. perangkatnya kurang, Iya. jadi kita ini. Oke. Berarti kendalanya di perangkat yang kurang. Iya, betul, Pak. Kalau siswa-siswanya Pak, apakah bisa kerjasama di dalam kelompok? Ya, alhamdulillah, Pak, bisa kerjasama, Pak, dan sangat memahami pelajaran ini, Pak. Berarti kendalanya di media saja Iya. Pak ya. Oke, baiklah Pak. Selanjutnya Pak, rencana-rencana perbaikan Pak untuk kedepannya. Ya, Jika ada. untuk rencana perbaikan ke depannya ini mungkin kita mau perbaiki ini mungkin, Pak, cara mungkin dia punya teknisnya mungkin, Pak. Teknis untuk mengajarnya mungkin, Pak. Kita mungkin yang agak-agak mungkin jangan gugup lagi mungkin. Yang kedua mungkin kan baru mengajar, jadi kalau bisa mungkin dibiasakan sudah seperti biasa begitu, Pak. Tidak lagi. Jadi bisa lebih mengenal siswa supaya bisa lebih sama-sama begitu, Pak. Tidak ada gugup lagi. Oke. Berarti lebih ke kesiapannya Bapak Iya, dalam mengajar kesiapan, ya. Pak. Iya. Berarti lebih sering saja Iya, dilatih. dilatih, Pak. Perlu Lebih dilatih. mengenal siswa juga supaya dalam pembelajaran bisa saling mengisi. Iya, betul, Pak. Siswa bisa belajar dengan baik, guru Iya. juga bisa memberikan materi dengan baik. Iya, betul, Pak. Oke. Ya, baiklah Pak. Berarti nanti berikutnya lagi Pak ya, kita semoga ada waktu lagi kita akan ketemu. Berarti ini rencananya kapan Pak lagi? Bapak ketemu lagi? Ketemu ini, Masuk lagi materinya di kelas 7? Kelas 7 ini hari Sabtu, Pak. Minggu depan berarti Minggu Pak ya? depan, Pak. Berarti boleh Ya. lebih dibiasakan lagi Iya, Pak, betul, Pak. kesiapannya Bapak, Iya, lebih banyak kesiapan. persiapan berarti Betul, Pak ya? Pak, betul. Banyak persiapan terus bagaimana menghadapi siswa. Dan itu juga salah satu saya punya kendala, Pak. Mungkin belum belum kesiapan, mungkin belum terlalu Pak ya. Belum terlalu matang ya Iya, masuk betul, dalam Pak. kelas. Masih mau ditingkatkan lagi gitu. Berarti ada satu rentang 1 minggu ini berarti Iya, boleh. bisa, Pak. Berarti bisa lebih banyak waktunya Pak ya. Iya, Pak. Nanti kita boleh bincang-bincang lagi Pak ya Oke, mengenai Pak. ini.
Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Nanti Iya. bisa kita ketemu lagi di minggu depan. Siapa tahu ada lagi kendala bisa kita bicarakan lagi. Oke, Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak. Oke, sama-sama Selamat Pak. siang. Ya.